Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 yang telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah selalu dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik bersama dengan Bu Agustin. Ya, kalian kalau suka YouTube bisa mampir ya di channelnya Bu Agustin ya, Agustin WL, untuk tentang pembelajaran kelas 3. Kalian bisa subscribe, like ya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematika tentang benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang pertama. Simak baik-baik ya. Nah, sekarang ini kemarin kita sudah mempelajari tentang wujud benda cair, gas ya, padat. Nah, sekarang ini ada bacaan tentang mencair, wujud mencair ya anak. Nah, hari ini tuh sangat teriknya itu sangat panas lah nih ya, membeli es krim. Nah, kalian juga suka es krim pastinya bersama teman-temannya anak-anak. Nah, beberapa saat es krim berubah menjadi cair anak-anak. Kalian pasti pernah mengalaminya ya. Setelah membeli es krim, kalian suka es krim lalu kalian letakkan tiba-tiba menjadi cair. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita akan belajar mengenai tentang sifat mencair anak-anak. Nah, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Kalian pasti pernah. Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan ya? Nah, begitu juga ketika kamu memegang coklat anak-anak. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa ya? Nah, coklat meleleh karena terkena panas tanganmu anak-anak. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur juga. Lalu es krim yang mulanya berupa zat padat itu anak-anak jika didiamkan beberapa saat akan menjadi air yang merupakan zat cair. Nah, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair ini disebut mencair anak-anak. Nah, mencair disebut juga meleleh atau melebur. Nah, kalian perlu ketahui anak-anak ya, untuk perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Ini nanti pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ini supaya anak-anak mengenal saja ini ya. Yang membeku ini sekarang mencair ya. Untuk pembelajaran berikutnya tentang membeku, menguap. Nah, ini Bu Titin kenalkan tentang istilah-istilahnya dulu ya. Lalu menguap, peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas anak-anak. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya pemanasan. Contohnya apa? Nah, contohnya saat menjemur baju. Baju dalam keadaan basah lama-kelamaan mengering ya. Pasti kalian pernah membantu ibu menjemur pakaian. Nah, bajunya awalnya basah, lama-kelamaan setelah dijemur di bawah terik matahari, nah akhirnya kering ya anak-anak. Ini termasuk peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas, menguap itu. Nah, kalau mengembun anak-anak, proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya ketika kita masukkan air es ke dalam gelas kaca. Kalian pasti pernah ya minum es lalu diletakkan di dalam gelas kaca. Di sisi luar gelas terlihat adanya bintik-bintik air. Coba kalian praktekkan kalau tidak percaya ya. Tetesan air di dalam luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, bukan berasal dari es yang mencair ya. Lalu mana ya kemudian menembus gelas? Bukan anak-anak, akan tetapi tetesan air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena di bumi terdapat udara anak-anak. Udara di sekitar kita itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan benda yang lebih dingin, suhunya rendah, udaranya berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, kalian bisa mencobanya, melakukan percobaan di rumah. Bahan dan alatnya yang perlu dilakukan untuk percobaan hari ini anak-anak: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral
coklat boleh, kapur, mentega juga boleh. Kalau keempatnya punya, nah bisa digunakan. Kalau hanya es batunya saja yang punya atau menteganya yang punya, boleh ya anak-anak. Nah ini siapkan 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu kalau punya es batu, mentega kalau punya mentega, pilih salah satu tidak apa-apa anak. Coklat bisa, kapur bisa. Langkah-langkahnya bagaimana percobaannya? Masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Nah, misalkan kalau kalian punya es batu saja, ya melakukan percobaan dengan es batu saja. Kalau kalian punyanya coklat, ya dengan coklat itu masukkan ya ke dalam gelas-gelas ini. Satu gelas diisi dengan satu benda saja ya. Nah, ini gambarnya ini ya, satu gelas diisi es batu, satu gelas coklat, lalu satu gelasnya kapur, satu gelasnya diisi mentega. Kalau kalian punya salah satu tidak apa-apa. Nah, lalu yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Nah, letakkan gelas ini di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung anak-anak ya. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Apa ya anak-anak yang terjadi? Nah, kalian bisa melakukan percobaannya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini anak-anak. Hasil pengamatan kalian bagaimana tentang ini, percobaan ini. Lalu kesimpulan kamu. Nah, bisa kalian coba. Nah, untuk informasi penting ya anak-anak, supaya anak-anak ketahui bahwa es itu mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Nah, besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda anak-anak. Jadi, setiap benda itu tidak harus 0 derajat Celcius. Nah, tapi mempunyai ya, setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, suhu di mana benda mulai mencair ini disebut titik leleh. Nah, ini esnya ya. Es lalu mencair pada 0 derajat Celcius. Nah, dicairkan. Nah, ini meleleh, titik leleh. Nah, apakah kamu menyukai coklat ya anak-anak? Pasti kalian suka. Nah, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Nah, coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan anak-anak. Nah, perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Ini kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan ya, satuan kilometer, meter untuk mengukur jarak, lalu sentimeter, meter untuk mengukur panjang. Nah, kemarin juga ada kilogram. Nah, ini gram ya. Ini coklat ini beratnya 120 gram bacanya ya anak-anak ini. Lalu ini coklatnya beratnya 60 gram. Ini coklatnya yang satunya ini 70 gram. Jadi perhatikan kemasan coklat di bawah ini anak-anak. Manakah coklat yang paling berat di antara 3 coklat ini? Nah, jadi yang paling berat yang mana anak? Ya ini 120 gram. Kemarin kita sudah mempelajari satuan berat tentang kilogram, sekarang gram ya anak-anak untuk mengenal kalian. Nah, ayo kita mengamati anak-anak. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba itu akan turun salju ya anak-anak. Nah, salju akan mencair begitu ganti musim semi anak-anak. Nah, tahukah kamu bahwa setiap butiran salju itu mempunyai bentuk yang khas? Nah, kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuknya yang berbeda-beda itu jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, saat dilihat dari alat yang namanya mikroskop itu, saljunya berbentuknya berbeda-beda seperti ini anak-anak. Ada yang seperti ini, ada yang ini. Nah, seperti gambar yang sudah ditayangkan Bu Agustin di video pembelajaran ini bentuknya. Nah, dari gambar butiran salju terciptalah karya seni yang seperti ini anak-anak. Nah, ada garis ya tadi. Nah, itu garis itu adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Tadi ada garis dapat bersifat pendek seperti ini anak-anak. Nah, garis, nah pendek, ada panjang, ada tipis, vertikal ya, ada horizontal ya. Vertikal itu yang ini, ada horizontal juga. Nah, ada melengkung ya, lalu berombak, halus, tebal, tipis, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya anak-anak. Nah, anak-anak menjadi tahu
ya, oh ternyata ini bentuknya garis di salju tadi. Nah, ada beragam warnanya juga, diantaranya warna primer yang disebut warna primer itu merah, kuning, dan biru. Nah, selain itu banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Jadi warna primernya merah, kuning, biru jika dicampurkan akan diperoleh dari campuran ketiga tersebut ya anak-anak, banyak warna. Nah, primernya hanya merah, kuning, biru warnanya. Ini warna primer ya anak-anak. Nah, bentuknya dapat bermacam-macam, diantaranya ini ada bulat ya anak-anak, ini bulat, lalu persegi ya, ini persegi, tidak beraturan, ini enggak beraturan, dan sebagainya. Ini contohnya anak-anak. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak, kalian ini cukup ini saja anak-anak tugasnya ya. Kalian menyiapkan percobaan tadi yang sudah dijelaskan Bu Agustin ya. Bahan dan alatnya bisa menggunakan gelas plastik bekas ya. Lalu kalian kalau punya es batu ya cukup menggunakan es batu, kalau punya coklat ya menggunakan coklat, kalau menggunakan kapur ya kapur, kalau punya mentega ya mentega. Nah, setelah itu masukkan setiap benda ke dalam gelas tersebut, satu gelas diisi dengan satu benda. Lalu letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Nah, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Nah, diamkan selama 15 menit. Nah, coba perhatikan apa yang akan terjadi anak-anak. Nah, seperti ini. Lalu hasil pengamatanmu, lalu kesimpulan kalian. Kalian bisa melakukan percobaan ini. Kalau melakukan percobaan jangan lupa nanti difoto ya saat melakukan percobaan, jangan lupa menggunakan seragam sekolah. Lalu yang kedua, coba buat aneka bentuk garis yang kamu dapat warnai. Jadi kamu buat garis seperti tadi, contohnya gambar tadi ada yang vertikal, ada horizontal, lalu kalian warnai ya, terserah ada yang lingkaran, ada bulat, sebisanya. Seperti bentuk salju tadi anak-anak. Kalau yang ini di buku gambar ya anak-anak untuk mengerjakan. Pada saat hasilnya sudah selesai, aneka garis yang kalian buat ada lengkung, ada lurus, ada tipis, nanti ditebali dengan warna yang kalian punya. Kalau sudah selesai karyanya bisa kalian fotokan ya. Kalian bawa karyanya di depan seperti ini, kalian fotokan sambil senyum, ini Bu karya saya, seperti itu anak-anak ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu Agustin akhiri cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan misalnya dalam kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.